Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari Senin saya dipanggil oleh Kementerian Agama untuk diminta keterangan tentang ajaran Syiah. Kata Menteri Agama sebetulnya mengundang para pimpinan ormas Islam, juga tokoh-tokoh Islam, majelis ulama. Dulu Ahmadiyah pernah juga dipanggil, dan tampaknya keputusan dari pertemuan di Kementerian Agama itu memastikan Ahmadiyah sebagai aliran sesat, sehingga karena keputusan itu maka Ahmadiyah betul-betul dihabisi di berbagai tempat. Saya sudah pergi ke daerah-daerah, misalnya di daerah Majalengka dan sekitarnya, orang-orang Ahmadiyah sudah, bahkan anak-anaknya tidak bisa sekolah lagi sebelum mereka menyatakan keluar dari Ahmadiyah. Mereka tidak bisa menikah, tidak ada orang yang mau menikahkan. Itu karena adanya keputusan yang diperkuat oleh Menteri Agama dan Majelis Ulama. Hal yang sama sebetulnya mau dilakukan terhadap Syiah. Saya rada ketakutan juga kemarin itu. Apalagi lawan yang katanya mau menjadi narasumber yang mengomentari saya itu, yang sudah saya jumpai di pertemuan di Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah saya menyelenggarakan diskusi sunnah Syiah dengan orang-orang Muhammadiyah, biaya dari kita. Dan ternyata muncullah ini beliau, namanya Al-Ustadz Dr. Fahmi Zarkasih. Konon beliau putra dari Kiai Zarkasih, pendiri Kontor, pernah di Al-Azhar, mungkin doktornya di Al-Azhar. Dan nanti akan saya tunjukkan salah satu cara penolakannya terhadap Syiah dalam beberapa teknik yang akan saya jabarkan di sini. Jadi nanti saudara-saudara juga akan mengalami penolakan itu walaupun sudah bawa hadis, dengan menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan nanti di sini. Pernah ada orang dari kedutaan besar Irak datang kepada saya. Dulu dia tentara dan pernah ikut perang 3 kali. Perang melawan Iran, perang melawan Kuwait, dan perang melawan Amerika. Jadi sebagai seorang Syiah dia pernah memerangi orang Syiah. Dan sekarang dia jadi petugas di kedutaan besar Irak di Indonesia. Dia memberikan nasihat kepada saya. Sebelumnya kata, mestinya Anda mengamalkan pagi dan sore itu baca doa ziarah Imam Hussein. Setelah itu baca doa Yastashir, dan ketiga baca doa Saifi As-Soghir. Dulu waktu pertama kali saya menemukan dalam tanda petik kitab Mafatihul Jinan, yang menarik saya adalah doa Saifi. Karena di kalangan NU itu ada beberapa Saifi. Saifi itu doa, kan disebut Saifi karena dia tajamnya seperti saif, seperti pedang, jadi sangat mujarab. Dan biasa orang baca Saifi itu kan memperoleh kekuatan gaib. Di pesantren ada banyak Saifi begitu. Orang yang pelajari Saifi kemudian dalam bahasa Sunda ini Ustaz, kekataikan itu tidak menguasainya, itu bisa sakit jiwa. Tapi pada awal saya menjadi pengikut Ahlul Bait, itulah yang pertama kali saya hafalkan doa itu. Dan waktu itu emang menghadapi bala bencana yang luar biasa awal-awal itu. Jadi saya baru panggil tentara segala macam, saya melakukanlah doa Saifi itu. Setelah itu saya merasa aman dan tidak pernah baca-baca lagi. Mungkin lebih dari 20 tahun gak baca-baca lagi, kecuali kemarin itu. Di antara isi doa itu, Allahumma rzuqni min urismika haibatan wa satwatan tanqadu liyal qulubu wal arwah wa takhdu ladayya nufus wal ashba.
Tuhan anugerahkanlah kepadaku cahaya dari keagungan asma-Mu yang membuat seluruh jiwa dan seluruh diri tunduk kepadaku. Ladayyal qulubu wal arwah, dan merendah di hadapanku seluruh hati dan seluruh ruh. Di doa itu dahsyat. Dilalah kesaning Allah itu jalan di Jakarta itu kan biasanya macet, apalagi berangkat dari Kemang itu pusatnya kemacetan. Hari itu saya berangkat agak terlambat, harusnya kita berikan waktu paling tidak 2 jam untuk bisa sampai ke Hotel Millennium. Saya berangkat 7:30 bisa selesai. Dan itu jalan Kemang mendadak lowong. Terus sampai ke Sudirman biasanya juga lowong. Dan penjelasan dari anak-anak yang jadi supir saya, ini mungkin karena kita tanggung berangkatnya. Jadi kalau pagi-pagi itu emang macet, nanti juga jam 9 macet. Dan sampailah ke sana ke tempat, petugas Kementerian Agama belum ada seorang pun yang hadir. Jadi tempat seminar masih kosong, sehingga saya bisa melanjutkan lagi nulis. Harusnya dimulai jam 9, menjelang jam 9 sudah datang petugas Kementerian Agama, tapi para pejabatnya belum datang. Juga yang menarik, hadirin banyak yang tidak datang. Katanya mereka mengundang sekitar 50 orang, termasuk orang-orang Islam garis keras diundang. Dan saya lihat ternyata wartawan yang diundang pun, yang kemudian wawancarai saya, itu wartawan Voice of Islam. Kalau saudara sering ke internet, itu yang kerjanya itu nyerang Syiah. Sehingga ketika ada wawancarai saya, kamu tahu dari mana? Voice of Islam. Oh, yang suka nyerang saya ya. Iya, ini untuk tabayun aja Pak, kata dia. Dan emang dari 50 itu mungkin hanya ada sekitar 12 orang aja yang hadir. Yang lainnya tidak datang. Bisa jadi karena macet, bisa jadi karena ya man zallat lahu riqabul jababirah wa qada'at ladaihi a'naqul aqasir. Termasuk Fahmi juga terlambat. Dan di blognya Fahmi itu termasuk ketua MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda, Insya Allah. Ulama Muda Insya Allah. Itu dibuat dalam blognya bahwa Menteri Agama dengan memberikan peluang kepada orang Syiah untuk bicara sebetulnya sudah melecehkan kaum muslimin di Indonesia. Ya, sebenarnya mereka memprotes acara itu. Ala kulli hal, berlangsunglah. Saya bicara 15 menit aja. Yang ini sebagian disampaikan di sini. 15 menit aja, kemudian dia bicara 1 jam lebih. Fahminya itu karena suaminya 2. Satu dari Kementerian Agama, satu lagi dari luar, yaitu Fahmi itu dari Kementerian Agama itu Fuad apalah, MAG dan sebagainya terus sebenarnya. Kayaknya udah tua juga. Diumumkan waktu itu beliau tidak bisa datang, yang seharusnya menjadi acara, karena tiba-tiba tadi pagi sakit perut. Jadi diberikan kesempatan kepada Fahmi itu untuk bicara sepanjang-panjangnya, sampai saya bawa Panana itu dibawa masuk juga sebagai supir. Saya bilang udah jadi saksi juga, masuk aja ke dalam. Untungnya karena banyak yang tidak hadir kan, Panana dan Asep juga bisa hadir. Dan karena kelamaan Pak Fahmi itu bicara, itu saya lihat Panana itu hidupnya lelap gitu. Karena dia paling depan berhadapan langsung dengan Pak Fahmi. Diberi 10 menit lagi Pak, tapi dia ambil setengah jam lagi. Nanti saya ceritakan bagaimana dia berargumentasi untuk membantah dalil-dalil kita yang kita sangat kuat, sehingga kalau tidak bisa dibantah, nanti saya sebutkan cara-cara membantah. Tapi yang penting hasil terakhirnya ialah bahwa kata Kementerian Agama, jadi kita tidak boleh mengkafirkan atau menganggap sesat kelompok yang lain hanya karena perbedaan pemahaman mereka terhadap agama.
Walaupun dari pembicaraan Pak Fahmi itu sangat keras sekali bahwa Syiah itu menimbulkan perpecahan. Mereka melakukan penistaan terhadap agama karena menghina para sahabat. Bukan kita mau digiring supaya menjadi kelompok yang sesat. Tapi akhirnya ada usul saya yang saya usulkan itu pembicaraan Pak Fahmi itu. Saya bilang saya rekam ini, ada yang merekamnya, dan saya minta izin untuk mentranskripsikannya dan membalasnya lagi menjadi sebuah buku yang lain. Sangat bagus kalau penerbitan buku dialog ini menjadi proyek Kementerian Agama. Kalau juga tidak, kita lah yang akan membiayai. Maksud saya sebetulnya Pak Yasin itulah yang akan membiayai penerbitan buku yang membalas. Kalau pembicaraan dia panjang sekali, jadi saya tidak mungkin membalasnya. Untungnya saya diberi sebagai penutup kata terakhir. Jadi seluruh argumentasinya itu saya batalkan dengan metode yang saya sebutkan di dalam kuliah kita sekarang ini. Jadi alhamdulillah lah paling tidak kita tidak seperti Ahmadiyah yang kemudian bisa dihabisi. Salah satu simpati kita kepada Ahmadiyah ialah kenapa mereka dihabisi. Ahmadiyah itu tidak punya ulamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada ulamanya, ulamanya itu lebih fasih bahasa Urdu daripada bahasa Arab. Sementara sama kalau sekiranya lulusan kita, para kiai kita ini lulusan Iran, nanti lebih fasih bahasa Persia daripada bahasa Arab. Punya Ustaz kita, Ustaz Miftah, dia fasih bahasa Persia dan bahasa Arab sekaligus tanpa memperhitungkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Sunda. Oke, jadi ini cara-cara menolak kebenaran. Jadi ada beberapa cara itu. Kalau kita bawakan dalil-dalil mengapa kita harus mengikuti Ahlul Bait. Cara yang pertama, dianggap dusta aja, dinafikan, dianggap pembohong. Dan itu saya beberapa kali menyebut saya ini pembohong, berdusta, curang, melakukan penipuan publik. Itu kalau hadis yang kita kemukakan itu mematahkan argumentasi mereka. Saya disebut pembohong, berdusta, sangat ini kata provokatif. Ternyata yang hadir semua, ya kecuali Panana dan Asep, itu semuanya anti Syiah. Ada seorang dokter yang katanya pernah di Bandung, satu dia nyebut di Bandung itu saya 9 tahun. Jadi dia ngambil mungkin di Unpad, dan di Bandung itu saya ngaji, termasuk ngaji ke masjidnya Kang Jalal itu. Karena di Bandung itu kita bisa ngaji apa saja, termasuk ngaji kekafiran. Dan dia cerita, saya ini berasal dari Sukabumi. Di Sukabumi sekarang Syiah udah masuk dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, karena orang Syiah itu mengatakan bahwa malaikat Jibril keliru menurunkan wahyu. Basi banget itu ya. Selain basi banget, dan akal ada itu orang-orang Syiah yang sampai di sini sampai sekarang saya kan paling dekat dengan orang Syiah dibandingkan dengan dia. Dan saya belum pernah menemukan ada orang Syiah mengatakan malaikat Jibril keliru menurunkan wahyu. Artinya dia sampai menggunakan kebohongan. Jadi salah satu cara mereka juga itu tuh, ini untuk berargumentasi itu menyebarkan dongeng-dongeng yang bohong. Di Republika itu ketika orang diskusi tentang masalah yang serius tentang tahrif Quran. Tahrif Quran itu bahwa ada penambahan dan pengurangan di dalam Al-Quran. Lalu itu ada seorang penulis dari Republika mengatakan, mungkin Fahmi juga, saya tidak tahu, saya pernah datang ke sebuah pesantren Syiah di Jawa Timur, dan kiainya mengaku bahwa dia sebentar lagi mau menerbitkan Quran Syiah yang asli. Sangat berbeda dengan Quran kita, tapi ya dia masih memperhitungkan pada situasi sosial. Dan disebutkan pesantrennya mana, kiainya mana, yang penting kan dongeng. Dan nanti kita juga kalau diskusi tentang Syiah, kita akan dengar dongeng-dongeng yang banyak itu. Dan dongeng itu diulang-ulang mungkin selama ribuan tahun.
Termasuk dongeng malaikat Jibril keliru menurunkan wahyu harusnya kepada Imam Ali tapi diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dongeng itu udah diulang-ulang. Dan kata Hitler, kalau dia kata kebohongan dikalikan 1000 dia jadi wahai. Jadi kalau kita mau menyebarkan kebohongan, ulangi 1000 kali dia jadi kebenaran. Ulangi film G30 SPKI itu setiap tahun selama 30 tahun. Masukkan buku-buku sejarah dan akhirnya orang Indonesia yakin bahwa waktu itu yang salah PKI dan Pak Harto adalah pahlawan. Kita percaya semua termasuk Bapak yang hadir. Saya termasuk tidak percaya sekarang. Karena buat saya walaupun kebohongan dikalikan 100.000 juga dia tetap kebohongan. Insya Allah ini kita akan banyak mendengar dongeng-dongeng itu. Ada seorang dulu, dia pernah ikut saya itu dulu tuh, tapi kayaknya wahabinya lebih besar daripada kecintaannya kepada ilmu. Kemudian dengan bantuan atau dari siapa mereka menerbitkan majalah pertama kali dan mungkin terakhir kalinya di Jalan Kopo, terbitkan majalah itu, saya lupa lagi nama majalah itu, tapi gambar covernya itu Imam Khomeini. Di dalamnya itu ada cerpen ditulis tentang Dr. Hanung yang kedatangan pasien berjilbab hitam yang ternyata menderita penyakit kotor. Ketika pasien itu diwawancarai, kayaknya cerita tentang dokternya tidak penting itu. Yang ceritanya itu tentang pasiennya aja. Kenapa dia kotor? Katanya dia itu mahasiswi di asrama Fatimah di Jalan Kawilarang. Baik asrama Fatimah maupun Kawilarang tidak ada, namanya cerpen kan, tapi di Bandung ceritanya mengapa yang kita kotor ternyata dia ganti-ganti pasangan nikah. Terus siapa? Kata guru ngajinya Jalaluddin Rahman, dan dia ngaji di Masjid Al-Munawwar. Itu dongeng, namanya juga cerpen kan, artinya cerita penipuan. Tapi sampai sekarang masih terus diedarkan, ditulis di buku-buku yang menyerang Syiah, pasti ada cerpen itu, cerita Dr. Hanung itu. Dulu di Bandung ini juga ada yang getol menyebarkan, salah seorang aktivis juga dari Persis. Udah dokter kalau sekarang, tapi ya dokter pun kalau dia senang menyebarkan dongeng, makin dokter dongengnya makin ini, makin dahsyat. Dia sebarkan juga cerita itu Dr. Hanung di sini di Bandung juga, yang orang bisa membuktikan bahwa di Bandung itu tidak ada jalan Kawilarang dan tidak ada asrama Fatimah ya. Itu menyebarkan dongeng. Terus jadi menganggap kita pembohong, penipu, sambil mereka lah yang membohong dan menipu. Emang kalau kita tidak sabar, saya untuk mendengarkan diskusi seperti itu. Imam Ja'far sallallahu alaihi berkata, hendaklah kalian bersabar kepada mereka walaupun mereka tidak bisa bersabar terhadap kalian. Tetap sabar walaupun mereka sendiri yang kehabisan sabarnya. Dan mendaifkan hadis, mentahrif itu menghilangkan isi hadis itu, membuang. Mentashif itu mengubah kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab biraqabati misalnya jadi yarqubuni, itu ditasib. Tasib itu kata-kata itu digeser silabel-silabelnya sehingga artinya jadi berbeda. Satu penggalan itu namanya tahrif, atau ditambah atau dikurangi itu namanya tahrif. Dulu katanya Bismarck menerima telegram dari Raja Prancis waktu itu, telegramnya dipotong, itu tahrif, sehingga terjadilah perang dunia yang pertama waktu itu karena dipotong. Ada lagi tashif. Kalau tashif itu kata-katanya digeser, huruf-hurufnya digeser sehingga berubah maknanya. Dalam bahasa Arab contohnya untuk hadis wasiat, yarqubuni ya ro kaf ba nun ya, karena dulu tidak ada titik lalu dibaca biraqbati jadi yarqubuni. Dalam Quran juga kadang-kadang ada tashif. Ini mendustakan, kemudian mendaifkan, mentahrif, mentakwil. Mentakwil itu memberikan makna yang lain
mereframe, memberikan kerangka baru. Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aslinya beliau bersabda begini, Inna Fatimata beda'atu minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, ia juga membuat aku marah. Kemudian di dalam Sahih Bukhari diberikan latar belakang cerita itu, sehingga asalnya siapa sebenarnya yang bikin Fatimah marah itu? Itu beberapa sahabat yang munafik yang selalu menyakiti Sayyidah Fatimah. Tapi kemudian mereka bikin cerita baru dalam Sahih Bukhari. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah sebab mendengar Imam Ali mau menikah dengan anak Abu Jahal. Lalu Rasulullah berdiri dan beliau berkhutbah, tidak boleh anakku Fatimah berada dalam satu rumah dengan anak orang yang fasik, maksudnya orang musyrik, yaitu Abu Jahal. Kemudian beliau bersabda, siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Sehingga dari reframing ini, akhirnya siapa yang menyakiti Sayyidah Fatimah, yaitu Imam Ali. Dibikin cerita itu. Jadi itu gabungan dari dongeng plus reframe. Jadi dongengnya itu memberikan kerangka sehingga kita menafsirkan cerita itu dengan cerita yang baru. Padahal riwayat Imam Ali melamar kepada anak Abu Jahal itu sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut, pertama Abu Jahal itu dibunuh oleh Imam Ali dalam perang Badar. Yang kedua, Abu Jahal tinggal di Mekah dan Imam Ali tinggal di Madinah. Kapan itu PDKT? Waktu itu belum ada SMS. Kapan Imam Ali melihat dia? Dan kapan mereka berhubungan sampai kemudian berniat mau menikah? Dan ajaib juga orang seperti Imam Ali memilih untuk calon istrinya itu dari bapaknya yang ia bunuh. Banyak keajaiban dalam cerita itu. Ajaib itu adalah tidak rasional. Tapi kalau saudaramu mendongeng, emang tidak usah pertimbangkan masuk akal atau tidak. Kalau juga namanya dongeng. Dongeng itu tidak ada pembatasnya. Sama seperti imajinasi. Oke. Dan kita mulai dengan contoh mentahrif atau mentashif yang sudah katakan ketika Rasulullah berkata, ini kan fa'akhoda birokabati, yang kemudian nanti ditahrif menjadi fa'akhoda yarkubuni, berubah birokabati jadi yarkubuni. Summa qala, kemudian dia bersabda, inna hadha akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Inilah saudaraku, penerima wasiatku, khalifahku untuk kalian, dengarkan dia dan taatilah dia. Qala, Imam Ali berkata, faqamal kaum berdiri, yadhakun, tertawa, wa yaquluna li Abi Thalib, dan mereka berkata kepada Abi Thalib, qad amaraka an tasma'a li ibnika wa tuti'a. Engkau, dia memerintahkan kamu untuk mendengarkan anakmu dan mentaati kamu. Saya baca ini terjemahnya lengkap. Karena nanti kita akan lihat hada akhi wa wasiyyi itu dibuang, diganti dengan kaza wa kaza, begini dan begini. Kemudian, tapi ininya dilanjutkan, akhi wasiyyi wa khalifati fikum itu dibuang, tapi ini dilanjutkan, inilah saudaraku, begini dan begini, dengarkan dan taati dia. Jadi kita sudah bisa menduga bahwa kalau suruh dengar dan suruh mentaati, pasti yang dihilangkannya itu inilah perintah sebagai khalifah. Dan itu yang membuat mereka tertawa. Nanti juga tiba-tiba dalam Ad-Durrul Mansur, seperti akan saya perlihatkan dengan cepat, dalam Ad-Durrul Mansur kisahnya itu hanya sampai sini nih, anak. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang akan menjadi saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku bagi kalian? Itu semua hilang. Hanya begini, fa'ayukum yu'aziruni ala hadal amr, siapa yang akan membantu aku dalam urusan ini, titik. Itu dalam Ad-Durrul Mansur. Dan dari situ langsung aja ke sini, Imam Ali berkata, anak, aku. Dan berhentilah di situ. Ini semuanya hilang semua. Cuma langsung qaumal qaumu yadhakun. Lalu kaum
itu berdiri dan semua tertawa. Sehingga kalau baca hadis itu kita jadi bingung. Tiba-tiba Rasulullah berkata, siapa yang akan membantu aku dalam urusannya? Saya. Dan kaum tiba-tiba berdiri dan tertawa. Karena dipotongnya banyak. Sini juga wa yaquluna li Abi Thalib, itu juga dibuang. Karena ada antas ma'a li ibnika wa tuti'a. Karena ia memberitakan kamu untuk mengikuti anakmu dan mentaatimu. Ini yang aslinya ini 663 itu ya. Sekedar contoh aja. Kita lihat, inna hadza akhi wa kaza wa kaza. Yang menulis tafsir ini At-Tabari. At-Tabari yang sama tadi sudah kita baca, dia menuliskan Tabari, orangnya sama. Cuma yang satu nulis buku tarikh, kemudian dia nulis juga buku tafsir. Jadi sampai kepada hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum, dia buang. Jadi hadza akhi wa kadza wa kadza. Orangnya sama. Banyak orang menduga sebetulnya penulis tafsir ini, karena dulu tidak ada mesin tik, mungkin warok dulu yang bisa itu dengan tangan saja, atau pencetaknya yang kemudian membuang wasiyyi itu. Karena masa Tabari yang sama kok kalau kata istilah sekarang niat banget gitu. Sampai menulis itu, padahal orang bisa membuktikan dalam bukunya yang lain itu dia menulis wa wasiyyi wa khalifati fikum ya. Saya malah menduganya dari para penerbit belakangan, karena Haikal itu pernah menulis hadis ini. Haikal menulis buku The Life of Muhammad atau Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak salah. Dalam cetakan pertama dia nulis hadis itu lengkap, hadza wasiyyi wa khalifati fikum, tetapi di dalam penerbitan cetakan keduanya semua hadis itu hilang. Nah, itu namanya tahrif. Ini Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir itu sudah ketahui, ini tafsir yang paling dipercayai oleh kaum Wahabi. Semua tafsir menurut mereka keliru kecuali tafsir Ibnu Katsir. Pernah datang kepada saya seorang ini yang mau menyelesaikan masalah keluarganya dengan bapaknya, anak muda lah. Lalu tiba-tiba dia datang buat tafsir Ibnu Katsir, terjemahnya, tapi kita ikuti aja ini nih Ibnu Katsir. Saya bilang, yang jelas Anda tidak ngerti bahasa Arab dan saya ngerti bahasa Arab. Anda yang ngerti kan ini terjemahan Indonesia, dan terjemahan Indonesia itu belum tentu benar. Itu terjemahannya aja udah belum tentu benar, apalagi Ibnu Katsirnya. Nah, ini halaman 170 Ibnu Katsir. Nih kita lihat, inna hadza akhi wa kadza wa kadza. Ibnu Katsir juga ikut-ikutan memuat hadis itu, dan dia kutipnya dari Tabari. Sambil dia membuang itu, dia memberikan pernyataan nih. Tafarrada bihada siyaqi Abdul Ghaffar ibn al-Qasim Abi Maryam wa huwa matrukun kazzabun syi'iyun. Yang meriwayatkan hadis ini ada orang yang namanya Abdul Ghaffar bin al-Qasim Abi Maryam. Katanya Abu Maryam ini harus ditinggalkan, pembohong Syiah, kadzabun syi'iyun. Jadi dari dulu orang Syiah kalau meriwayatkan hadis Nabi langsung ditolak, karena kesiahannya dia itu kadzab, dia itu pembohong. Bapak Dr. Miftah Farid itu menulis buku pokok-pokok ajaran Islam. Itu buku pegangan di ITB. Ada bab tentang ilmu hadis di dalamnya. Dan beliau menyebutkan satu ciri hadis yang bohong ialah diriwayatkan oleh Syiah. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh Syiah, bohong. Itu cara untuk menolak kebenaran, sehingga orang Syiah tidak pernah bisa menyampaikan kebenaran, karena dia ngomong siapa? Syiah. Oh, pasti bohong itu, kadzab, matruk gitu. Syi'iyun ittamahu Ali bin al-Madini wa ghairuhu biwad'il hadis wa dha'afahu al-a'immah rahimahumullah, kata dia. Ini orangnya dicurigai oleh Ibnu al-Madini dan yang lainnya suka membuat hadis palsu, dan seluruh ahli hadis, para imam mendoifkan dia. Semoga Allah menyayangi mereka, maksudnya menyayangi para imam yang mendoifkan hadis ini.
Dan sepanjang sejarah orang Syiah selalu dianggap pendusta, didustakan, dibohongkan. Tafsir Ad-Durrul Mansur itu ya sudah saya ceritakan, kita lihat. Pokoknya dipotong sangat drastis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini seorang ahli hadis juga, termasuk yang saya kagumi lah. Ya qaumu bi Abdullah majikum bi Bukhari dunya wa la yara qad amaruni Allah an aduwakum ilai fa ayyukum yu'aziruni ala amri hadha. Dipotong, siapa yang membantu aku dalam urusan ini untuk menjadi wazirku dan penerima wasiatku, itu yang asli. Di sini, siapakah akan membantu aku dalam urusan ini? Titik. Fakultu, aku berkata, wa ana ahdatsukum sinna. Waktu itu aku yang paling muda, anak. Saya, kata Imam Malik. Faqaumal qaum yadhakun. Lalu kaum itu berdiri dan tertawa. Jadi sejumlah itu semua hilang aja. Jadi mungkin kata Suyuti, daripada dihilangkan sebagian-sebagian, nanti orang masih tetap menafsirkan. Misalnya inilah penerima wasiatku, inilah khalifahku, hanya itu kan yang dibuang. Tapi kalimat berikutnya, dengarkan dia dan taati dia. Itu kan bisa orang bertanya-tanya, kenapa harus mendengarkan dia? Masa disebut kada-kada harus mendengarkan? Pasti kadanya itu ada. Maka dia hilangkan aja sekalian, semua tidak pakai kada, dikadalin aja. Itu penjelasan tentang wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, itu di Ad-Durrul Mansur. Nah, sekarang mendustakan atau dianggap dhaif, itu adalah tradisi Ibnu Taimiyah. Semua hadis, dan Ibnu Taimiyah adalah mbahnya kaum Wahabi. Saya sering menyebutnya mbahnya Cak Nur dulu. Sehingga Cak Nur kalau ada saya, dia tidak mau menyebut Ibnu Taimiyah. Saya sebetulnya mau menyebut Ibnu Taimiyah karena tapi di sini ada Kang Jalal yang menganggap Ibnu Taimiyah itu mbah saya, jadi saya nggak jadi gitu. Padahal enggak sebetulnya. Cuma disertasi beliau tentang Ibnu Taimiyah. Di Timur Tengah, orang yang seramah menolak orang-orang Wahabi sambil menunjukkan kitab-kitab itu terkenal Said Kamal Haidari. Nah, bukti-bukti ini disebutnya wasa'id. Wasa'id itu ada bukti yang bisa kita andalkan. Nah, ini kita baca nih ucapan Ibnu Taimiyah yang kita kuningkan, kita sorot kuning itu, illa wa huwa ya'lamu fama min ilmin ya'riful haditha illa wa huwa ya'lamu annahu kidbun mawdu'un. Hadis yang tadi itu, kata dia, tidak seorang alim pun yang mengerti hadis kecuali dia tahu bahwa ini kidbun mawdu', ini bohong dan palsu. Siapa saja yang ngerti hadis, katanya, walaupun sedikit aja, tahu hadis ini bohong. Itu pakai argumentasi saya. Sekiranya kalian tuh menggunakan otak kalian sedikit aja, pasti kalian itu sebenarnya penghinaan. Karena di sini disebutkan li anna adna man lahu ma'rifatun bil hadithi ya'lamu anna hadza kadzbun. Karena orang yang paling rendah pengetahuan tentang hadisnya tahu anna hadza kadzbun, bahwa ini bohong. Sama dengan edukasi dia menyebutkan Abdul Ghaffar bin Al-Qasim bin Fahd atau Abi Maryam. Wa huwa mujma'un ala tarkih, dan itu disepakati harus ditinggalkan. Itu Ibnu Taimiyah menganggap hadis itu bohong. Padahal siapa Abu Maryam? Di antara ulama besar penghafal hadis adalah Ibnu Uqdah, Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Al-Hamdani yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Dia termasuk ulama besar ahli sunnah wal jamaah, dan semua ahli hadis, ahli rijal hadis menganggap dia terpercaya, seperti Az-Zahabi, Al-Yafi'i, dan mereka berkata di dalam membuat riwayat hidupnya bahwa Ibnu Uqdah itu menghafal 300.000 hadis yang semua ada sanadnya. Dia orang terpercaya dan dia orang jujur. Walakin, tetapi pernah dia di majelis di Kufah, di Baghdad, menyampaikan hadis tentang kesalahan Abu Bakar dan Umar. Jadi dia menyampaikan hadis bahwa Abu Bakar dan Umar itulah pernah berbuat salah. Wa yudzakiru ma'ayibahum, dan dia menyebut-nyebut kesalahan mereka ini.
ittahahumul ulama, lalu ulama pun menuduh dia bil rafdi, dia ini rafidi, artinya Syiah ekstrim. Oh, ada yang kemarin itu menyebutkan sebenarnya Syiah itu terpecah pada beberapa bagian, dan kita tidak boleh menganggap semua Syiah sesat, kata Fahmi itu. Tapi di antara seluruh kita itu Syiah yang paling sesat dan paling banyak bohongnya adalah Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Ulama, saya sudah hargai dia, harus semua itu tidak, janganlah mempersamakan semua Syiah. Yang sesat paling sesat itu Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah, kata dia. Sampai akhirnya Imam Syafi'i, dia mengutip kata, menurut Imam Syafi'i, dan mereka itulah Rafidi. Jadi yang namanya Rafidi ialah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Sehingga saya pada di ujung itu dengan singkat, saya ini Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Dan saya tidak seperti yang disifatkan oleh bapak-bapak percaya bahwa saya mereka Jibril keliru menurunkan wahyu, bahwa saya kerjaan saya melaknat Abu Bakar dan Umar. Sampai sekarang saya tidak pernah melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan itu katanya itu kebiasaan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Nah ini kasihan, ini Ibnu Uqdah itu ulama besar ahli sunnah, ulama'i ahli sunnah wajib min kibari ulama'i ahli sunnati wal jama'ati. Tapi karena dia meriwayatkan dengan jujur apa yang terjadi dalam sejarah, dia akhirnya tuduh Rafidi dan watarokuhu, dan mereka meninggalkannya, wa asqatu riwayatihi, dan akhirnya riwayatnya itu dijatuhkan, anil i'tibar, tidak boleh lagi diambil pelajaran. Inna hadha syekh kana yajlisu bijami bawasa wa yuhadithu an-nas bimathali as-shaykhaini as-siddiq wal faruq walidha taraku riwayatihi wa illa fala kalama fi wasaiqihi wa sidqihi. Sesungguhnya Syekh Ibnu Uqdah itu suka memberikan pengajian lah di Barasa dan menyampaikan hadis tentang kesalahan-kesalahan Abu Bakar Siddiq dan Faruq. Jadi waktu itu kalau kita mencitrakan Abu Bakar Siddiq dan Faruq itu salah, kita langsung dituduh Rafidi dan dihalalkan darah kita. Di zaman itu buru-buru meriwayatkan hadis, halalkan darah kita. Dan kalau kita meriwayatkan kesalahan Rasulullah, nggak apa-apa. Rasulullah bermuka masam dan berpaling dan sebagainya, itu kan Rasulullah ada yang dan masih termaktub di dalam Bukhari sampai sekarang. Misalnya Rasulullah malam-malam keluar dari rumahnya, kemudian ada mendengar orang buta sedang membaca Quran di masjid pada pertengahan malam. Kemudian Rasulullah berkata, terima kasih kepada si buta itu, dia sudah mengingatkan aku. Katanya ini alhamdulillah, karena bacaan dia aku teringat lagi kepada ayat-ayat Al-Quran yang sudah aku lupakan. Itu Rasulullah sampai lupa kepada ayat Al-Quran dan diingatkan oleh seorang di masjid. Itu ada dalam Bukhari, bisa baca. Nah itu boleh meriwayatkan itu, tidak bakal dihukum. Tapi kalau meriwayatkan kesalahan Abu Bakar dan Umar, itu salah total. Ini dia dipuji oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Kalau katanya dia tidak meriwayatkan ini, fala kalama fi wasaiqihi wa sirki, sekiranya tidak ada lah kelakuan dia yang menceritakan kejelekan Abu Bakar dan Umar, pasti dia ini orang yang terpercaya dan orang jujur. Nanti sudah akan mencatat dalam sejarahnya. Ini John itu sebelumnya orang baik, dia ini jujur, pengetahuan agamanya baiklah, di kalangan para intelektual itu dia termasuk yang pengetahuan agamanya tinggi. Walakin, tetapi haitsu kana fil majalis di Bandung wa Jakarta yuhadditsu fayantaqid asy-syaikhain wa yadhkuru ma'ajibahu ittahamahul ulama birifdi li'annahu kana al-imamiyah al-ithna asy-syariyah wa huwa min adall asy-syiah dunia wal akhirah illa annahu kharaja masalib asy-syaikhaini wa kana rafidiyya. Jadi dinaifkan dengan tuduhan Rafidi. Padahal menurut para ahli hadis, seperti komentar Mizanul I'tidal tentang Aban bin Taghlib,
dan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Aban bin Taghlib. Aban bin Taghlib itu murid Imam Ali. Langsung ketika Imam Ali salamullahi alaihi, ketika Imam Ali satu saat ya dibunuh itu, pulang dari masjid, orang termasuk orang-orang yang terakhir yang mendapat wasiat dari imam adalah Aban bin Taghlib. Dia datang menemui imam pada detik-detik terakhir. Orangnya pintar, jujur, ahli ibadah, zahid, dan dia meriwayatkan hadis. Karena begitu jujurnya, begitu baiknya, sampai orang tukang menolak hadis seperti Az-Zahabi memberikan komentar nih, bahwa Aban bin Taghlib itu emang ahli bid'ah, dia Syiah, dan sebagai ahli bid'ah harus ditolak. Tapi khusus Aban bin Taghlib, kata dia, ini dia ahli bid'ah tapi dia terpercaya. Lalu orang mungkin bertanya kepadaku, kaifa sahwa tawfiqu mubtadi'in wa haddu fiqh wal adalah wal itqan? Bagaimana bisa dipercaya ahli bid'ah dengan dipercayai, dianggap adalah, dianggap jujur? Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'atin? Bagaimana disebut adil orang yang termasuk ahli bid'ah? Maka jawab ini, kata Az-Zahabi, wa jawabuhu, jawabnya, annal bid'ati ala dorbain. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah kecil seperti huluwi tasayyu. Tasayyu yang hulu itu bid'ahnya kecil. Atau tasayyu bila hulu, atau syiahnya itu tidak ada hulunya, tidak berlebihan syiahnya. Wala tuharrif, dan tidak melakukan tahrif. Fahada kafir, syiah seperti ini. Pada istilahnya syiah yang hulu juga itu yang syiah sebetulnya sudah ahli bid'ah besar. Dan syiah seperti ini banyak di kalangan tabi'in dan tabi'in yang agamanya baik, soleh, jujur. Falau rudda hadithu haula, sekiranya hadis orang-orang syiah seperti itu ditolak, la dhahaba jumlatun minal atharin nubuwah nabawiyyah wa hadhihi mufsidah bayyinah. Jadi kalau hadisnya ditolak, akan hilanglah sejumlah besar hadis Nabi, dan ini kehancuran yang sangat jelas nyata. Jadi ahlu sunnah ini rada sulit menolak hadis-hadis syiah itu. Mereka jujur, orangnya pintar, tapi kalau ditolak bisa jadi malah katanya nggak usah ditolak aja deh gitu. Jadi kalau ditolak hilanglah hadis. Jadi syiah tidak ditolak hadisnya itu sebetulnya menurut para ahli hadis, kecuali Bapak Dr. Miftah Farid itu. Kata beliau, kalau hadis itu diriwayatkan orang Syiah, diciri bahwa hadis itu hadis maudhu. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani juga, Syiah itu menganggap Ali makhluk yang paling baik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata yang paling ekstrim. Idza kana mu'taqidan dzalika wari'an dayinan shadiqan mujtahidan fala turaddu riwayatuhu bihada wala siyama in kana ghairu da'iyah. Kalau orang berakidah seperti itu, soleh, taat beragama, dan jujur, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya, tidak boleh ditolak hadisnya. Apalagi kalau dia tidak mendakwahkan ajarannya, mentakwil atau membelokkan makna. Ini hadis Saqalain yang kita kenal dari Sahih Muslim, yaitu tentang hadis Ghadir Khum. Hadis menitipkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Ini memberikan Udzakirukumullah fi ahli baiti. Jelas sekali, dan hadis ini hadis Muslim. Orang Wahabi tidak mau menolak Bukhari atau Muslim. Mungkin kalau hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dhaif, An-Nasa'i dhaif, At-Tirmidzi dhaif. Tapi karena ini Muslim, harus mereka terima. Di Rasulullah pernah berpesan, menitipkan agar kita berpegang kepada kitab Allah dan menggemarkan kita di situ. Kemudian dia berkata, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali itu. Tapi apa argumentasi orang Wahabi? Dan itu juga dikemukakan kemarin. Tidak ada di sini perintah berpegang kepada ahlul bait, enggak. Yang ada itu, hendaklah kamu berpegang kepada kitab Allah dan berpegang teguhlah kepadanya. Inni tarikun fikum saqalaini. Aku tinggalkan bagi kamu 2 pusaka yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah.
fihil huda wan nur, di situ ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi, ambillah kitab Allah, wastamsiku bih, dan berpegang teguh kepadanya. Fahasala kitabillah wa raghaba fi, Rasulullah mendorong kita untuk memperhatikan kitab Allah dan menggembarkan kita kepadanya. Summa qala, kemudian beliau berkata, dan ahli baitku, aku peringatkan kalian atas nama Allah tentang ahli baitku. Aku peringatkan kalian nama Allah dalam hal ahli 1-3 kali. Kata dia, nggak ada perintah untuk berpegang kepada ahlul bait. Ini yang berpegang itu kepada Al-Quran aja. Ada yang lucu kemarin itu ya, termasuk takwil itu. Kan ada hadis ketika turun ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sebenarnya Allah bermaksud mensucikan kamu, menghilangkan kamu dari segala dosa, hei ahlul bait, dan mensucikan sesuci-sucinya. Waktu itu Rasulullah berada di rumah Ummu Salamah, beliau memakai selimut. Kemudian datanglah Imam Ali, kemudian beliau bawa ke selimutnya. Kemudian datang Sayyidah Fatimah, datang Imam Hasan dan Husain, kemudian ditutup dengan selimutnya. Kemudian beliau berkata, Allahumma haula'i ahli baiti, ya Allah inilah keluargaku. Turunlah ayat itu. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan segala dosa dari kamu, hei ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Ini dalil bahwa ahlul bait itu maksum dalam Al-Quran itu. Kata Ustaz Fahmi kemarin, sebetulnya ahlul bait itu, saya juga baru mendengar dongeng itu baru itu. Menurut Quran, ahlul bait itu istri Nabi. Sudah jelas sama Al-Quran itu ahlul bait itu istri Nabi. Tapi Rasulullah itu sedih karena anaknya, mantunya, dan cucu-cucunya tidak masuk ahlul bait. Karena itu ia membutuhkan selimutnya, bermohon kepada Allah supaya diturunkan ayat dan mereka itu masuk juga ahlul bait. Dalam hadis itu disebutkan Ummu Salamah yang punya rumah waktu itu mau masuk juga ke situ. Oleh Rasulullah dilarang. Kamu udah baiklah, anti ala khair, kamu orang baik gitu. Maksudnya kalau orang Syiah mengatakan bahwa Ummu Salamah istri Nabi itu tidak termasuk ahlul bait karena ini ditutupkan, tidak ditutup selimut, sehingga mereka disebut ashabul kisah. Tapi penafsiran dia, bukan penafsiran, pembelokan makna. Itu Ummu Salamah tidak disuruh masuk oleh Rasulullah walaupun dia minta masuk karena dia sudah jelas ahlul bait. Jadi dasar kekeh itu istri Nabi itu ahlul bait, kemudian ditolak oleh Nabi masuk, itu karena dia sudah jelas ahlul bait. Jadi tidak perlu masuk lagi ke situ. Tapi kalau ini belum jelas ahlul baitnya, itu jadi muter ya. Itu tadi Panana yang sepanjang itu kelihatannya tidur gitu. Begitu dengar itu dia tidak bisa nahan ketawanya itu. Jadi kok bisa menceng bener gitu tuh. Dasar dipertahankan supaya bahwa tetap harus istri Nabi yang ahlul bait. Walaupun hadisnya menyatakan seperti hadisnya diterima, cuma diberikan penafsiran yang lain itu.